Oke lah, kalau grup umum mungkin tidak ranah beliau. Nah kemudian di dalam struktur pengurus DPP ini juga tidak ada sedikit pun komentar atau arahan atau bagaimana. Apakah memang kesinkronan antara ketum dengan ketua harian ini kita tidak tahu. Nah kemudian roda organisasi yang seharusnya itu digerakkan oleh kesekretariatan ini juga kita lihat tidak berjalan dengan baik. Makanya pertanyaan kita, apakah ada jaminan ketika kita turunkan grade dari DPP menjadi DPW, kemudian bagaimana struktur orang yang ada di dalam, kemudian bagaimana ada bidang kaderisasi, organisasi dan lain sebagainya yang seperti itu disampaikan, apakah ada jaminan bisa berjalan dengan baik. Itu makanya tadi ada beberapa yang kami perhatikan, saya pribadi perhatikan selama perjalanan ini. Ini mohon maaf para asatidz, orang tua sekalian, kita kalau secara organisasi ini kan tentu ada arah dan tujuan ya Pak. Dan pegangan utamanya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah ketika reorganisasi hari ini pasti itu ada perubahan. Seyogianya organisasi itu kan supaya ada arah dan tujuannya, yang pertama kan ada rapat yang dilakukan oleh pengurus, rapat inti, tidak di rapat grup, rapat inti, rapat pengurus, kemudian ada rapat anggota. Oke, anggota belum ada tadi, tapi kan bidang-bidang yang lain ada, supaya arahnya jelas. Jadi tidak serta-merta titah ketua umum, kemudian karena kita juga tidak tahu mau bergerak di bidang apa, maksudnya bidang tidak mau bergerak, harus bagaimana kita melakukan pekerjaan ini karena tidak ada juklaknya, maka semuanya diam. Jadi kita buat kerja ini ternyata salah. Nah, kita buat bidang ini melakukan ini juga ternyata salah gitu kan. Makanya perlu arahan yang jelas, ada juklaknya, ada statutanya, kemudian target pencapaiannya. Jadi kalau saya memandang secara pribadi, seandainya walaupun reorganisasi ini dilakukan, tapi mindset berpikirnya atau polanya masih seperti ini, saya yakin kita akan diam seribu bangsa. Terkecuali memang kaderisasi pasang tangan besi. Gitu. Kalau saya lihat. Jadi saya kemarin berbicara juga sama Pak Ahyar bahwa yolah organisasi yang cukup besar ini, yang memang cukup bermarwah ini tidak seperti organisasi remaja masjid. Itulah ya. Ketika siapa yang vokal, ketika siapa yang punya peran, kemudian muncul ke permukaan, maka ini yang cocok menjalankan organisasi. Saya rasa nggak seperti itulah kita. Jadi mohon izin Pak Ketum, mungkin bagi kita semua turunnya dari status DPP ini kan sebenarnya pukulan besar. Kalau kita mau berpikirnya secara organisasi, turun dari DPP ke DPP. Walaupun Pak Haji Ketum mengatakan tidak jadi masalah, sekelas Al-Wasliyah juga seperti itu. Tapi ada nggak jaminan imam bisa seperti Al-Wasliyah itu? Nah, makanya kita juga melihat apa yang disampaikan Ketum dengan kehadiran hari ini, itu juga jadi tanda tanya besar Pak Haji. Apakah dalam keraguan, apakah ke depan kita bisa lebih baik, atau benar-benar punya semangat juang, atau merelakan waktu, minimal perhatian terhadap apa yang ada diamanahkan kepada kita. Jadi mungkin itu saja Pak Haji. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini seperti ini yang saya harapkan. Jadi kita